Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan laporan model konseptual pembelajaran kimia pada materi keseimbangan kimia. Untuk mengawali presentasi, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan latar belakang materi. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan bagian saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bagian latar belakang. Pada materi kesetimbangan kimia, banyak siswa mengalami kesulitan karena konsepnya yang bersifat abstrak dan melibatkan reaksi yang dapat berlangsung dua arah atau reversible. Selain itu, konsep kesetimbangan sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara materi saja. Pembelajaran yang terlalu berpusat pada guru juga membuat siswa kurang aktif dalam membangun pemahamannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep melalui pengalaman belajar. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuannya berdasarkan pengalaman dan interaksi selama proses belajar. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk poin dari latar belakang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan teori konstruktivisme. Kepada pemateri kedua dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait teori konstruktivisme, yang dimana teori konstruktivisme ini menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar. Dalam pembelajaran kesetimbangan kimia, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, akan tetapi aktif menemukan konsep melalui percobaan, diskusi, dan pemecahan masalah. Dimana di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Siswa mengamati perubahan sistem kesetimbangan melalui praktikum atau simulasi, kemudian menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang kedua, yaitu belajar melalui pengalaman dan diskusi. Dimana di sini kegiatan eksperimen tentang pengaruh konsentrasi, suhu atau tekanan terhadap kesetimbangan membantu siswa memahami konsep berdasarkan pengalaman nyata. Dan diskusi kelompok memungkinkan siswa bertukar ide dan mengklarifikasi pemahamannya. Yang ketiga yaitu guru sebagai fasilitator. Guru membimbing siswa dengan memberikan pertanyaan pemantik, menyediakan sumber belajar, dan membantu mengarahkan proses penemuan konsep tanpa mendominasi pembelajaran. Dan poin yang keempat yaitu membantu memahami konsep abstrak kimia, yang dimana kesetimbangan kimia merupakan konsep yang abstrak karena melibatkan reaksi dinamis pada tingkat partikel. Melalui model, simulasi, dan kegiatan investigasi, siswa dapat menghubungkan fenomena makroskopik dengan proses mikroskopik, sehingga konsep lebih mudah dipahami. Sehingga penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran kesetimbangan kimia membuat siswa lebih aktif, mampu membangun pemahaman konseptual yang lebih mendalam, serta lebih mudah memahami konsep kesetimbangan yang bersifat abstrak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya pada pemateri ketiga yaitu menjelaskan tentang karakteristik peserta didik. Kepada pemateri ketiga dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik. Karakter peserta didik dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu aspek kognitif dan aspek sosial emosional.
Dari aspek kognitif, peserta didik SMA umumnya berada pada tahap operasional formal menurut teori perkembangan kognitif Piaget. Pada tahap ini, siswa sudah memiliki kemampuan untuk berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis. Mereka tidak hanya memahami informasi yang bersifat konkret, tetapi juga mampu menganalisis hubungan sebab akibat serta memecahkan masalah yang lebih kompleks. Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam mempelajari materi kesetimbangan kimia, karena materi tersebut membahas proses reaksi yang berlangsung secara dinamis dan tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, siswa memerlukan pengalaman belajar yang dapat membantu mereka menggambarkan dan memahami konsep-konsep abstrak agar lebih mudah dipahami. Kemudian, selain aspek kognitif, peserta didik SMA juga memiliki karakter sosial emosional yang cukup berkembang. Pada usia ini, siswa cenderung senang berinteraksi dengan teman sebaya dan lebih tertarik pada kegiatan belajar yang melibatkan kerjasama. Mereka aktif bertukar pendapat, menyampaikan ide, serta berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Karakteristik ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya belajar dari guru, tapi juga dapat memperoleh pemahaman melalui interaksi dengan teman-temannya. Di sisi lain, peserta didik juga membutuhkan motivasi, dukungan, dan apresiasi dari guru agar lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Ketika siswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses belajar dan lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kepada materi keempat dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali terkait dengan poin keempat, yaitu praktik pembelajaran kimia. Dalam penerapan pembelajaran kimia berbasis teori konstruktivisme, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu menggunakan diskusi dan eksperimen. Metode ini digunakan agar siswa dapat mengamati serta menemukan konsep secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau inquiry, sehingga siswa terlatih berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan kimia. Kemudian yang ketiga, menghubungkan konsep kimia dengan kehidupan sehari-hari agar materi terasa lebih bermakna dan mudah dipahami. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan dengan membantu mengurangi miskonsepsi siswa. Pendekatan ini membantu mengurangi miskonsepsi siswa karena mereka memperoleh pemahaman melalui pengalaman, pengamatan, dan proses diskusi. Jadi dia sudah secara langsung dia sudah secara langsung mengalami atau pernah melakukan terkait pemahaman tersebut, bukan hanya menghafal teori atau hanya sekedar mendengar teori saja. Dengan penerapan praktik pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa, pemahaman terhadap konsep kesetimbangan kimia diharapkan menjadi lebih mendalam dan lebih bermakna, dan juga lebih membantu siswa dalam memahami teori-teori yang bersifat abstrak. Cukup hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, saya ucapkan kepada pemateri keempat. Selanjutnya pada pemateri kelima dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator memberikan kesempatan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang submicroscopic representation atau SMR. SMR adalah cara visualisasi
digunakan untuk menggambarkan partikel-partikel kimia yang tidak dapat terlihat secara langsung oleh mata. Dengan SMR, siswa dapat lebih mudah memahami proses yang terjadi dalam reaksi kimia, khususnya pada materi kesetimbangan kimia. Yang pertama yaitu visualisasi partikel kimia yang tidak terlihat langsung. Melalui SMR seperti atom, ion, dan molekul dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar, warna, dan simbol tertentu. Hal ini membantu siswa memahami bagaimana partikel bergerak, bertumbuh, dan bereaksi selama proses kimia berlangsung. Jadi, konsep yang abstrak menjadi nyata dan mudah dibayangkan. Poin kedua, membantu memahami reaksi kesetimbangan dalam kesetimbangan kimia. Banyak siswa beranggapan reaksi sudah berhenti, padahal sebenarnya reaksi maju dan reaksi balik tetap berlangsung secara terus-menerus dengan laju yang sama. Dengan visualisasi SMR, siswa dapat melihat bahwa partikel reaktan masih berubah menjadi produk, dan produk juga kembali menjadi reaktan. Karena itu, siswa lebih mudah memahami bahwa kesetimbangan kimia bersifat dinamis. Kemudian poin ketiga, menghubungkan level mikroskopik, simbolik, dan submikroskopik. Pada level makroskopik, siswa melihat perubahan yang tampak secara langsung seperti perubahan warna larutan. Pada level simbolik, siswa mempelajari persamaan kimia dan rumus kimia. Sedangkan pada level submikroskopik, siswa memahami apa yang terjadi pada tingkat partikel. Kemudian poin keempat, yang terakhir, membuat konsep lebih konkret dan mudah dipahami. Dengan adanya gambar partikel, perubahan konsentrasi, dan tumbukan antar partikel, siswa dapat memahami konsep kesetimbangan kimia secara logis. Selain itu, penggunaan warna dan simbol juga membantu siswa melihat arah pergeseran kesetimbangan sesuai prinsip Le Cartier. Oleh karena itu, SMR dapat meningkatkan pemahaman konsep dan mengurangi miskonsepsi dalam pembelajaran kimia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Pada bagian sintesis keterkaitan pembelajaran kesetimbangan kimia perlu disesuaikan dengan karakter serta didik peserta dan didukung oleh teori konstruktivisme. Karena teori konstruktivisme relevan diterapkan dapat menekankan bahwa siswa membangun pemahamannya sendiri melalui pengalaman belajar, diskusi, dan keterlibatan. Karakteristik siswa SMA menunjukkan bahwa mereka lebih tertarik pada pembelajaran yang interaktif, konseptual, dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, penggunaan media visual, LKPD, dan eksperimen sederhana serta diskusi kelompok dapat membantu siswa memahami konsep yang lebih baik. Selain itu, representasi submikroskopik atau SMR berperan penting dalam memvisualisasikan partikel yang tidak selain itu, representasi submikroskopik atau SMR berperan penting dalam memvisualisasikan partikel atau tidak dapat dilihat secara langsung. SMR juga membantu menghubungkan representasi simbolik dan submikroskopik sehingga konsep kesetimbangan kimia menjadi lebih konkret. Dengan demikian, keterkaitan antara teori konstruktivisme, karakteristik peserta didik SMA, serta dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, serta meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis siswa.
Jadi pembelajaran yang aktif dapat didukung dengan representasi submikroskopik dapat membantu siswa memahami kesetimbangan kimia secara lebih mendalam. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk kesimpulannya yaitu pembelajaran kesetimbangan kimia akan lebih efektif jika dilakukan secara aktif dan berpusat pada peserta didik. Teori konstruktivisme membantu siswa membangun pemahaman melalui pengalaman belajar, diskusi, dan eksperimen. Selain itu, penggunaan media visual seperti SMR dapat membantu siswa memahami konsep kesetimbangan kimia yang bersifat abstrak sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih.